warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Ana Tivana dalam WFC, waktunya F-Voice Curhat. Seperti yang biasanya kita sampaikan, kita akan mengangkat talenta-talenta dari F-Voice. Keluarga besar F-Voice akan kita hadirkan di sini dari mulai owner. Udah berapa episode ya ownernya? Udah banyak banget pokoknya. Dari owner, tutor, kemudian juga selain murid, kita juga hadirkan beberapa wali murid juga dan juga rekanan kita. Kenapa? Karena kita sebagai keluarga besar pengennya silaturahmi selalu terjalin. Dan seperti yang satu ini di sebelah saya, tepuk tangan dulu dong untuk Kak Amira. Halo. Pakai H ya belakangnya ya? Iya, Amirah. Nah, ini yang saya kadang kalau nulis ini sebenarnya Amirah apa Amirah gitu kan. Amirah. Oh, agak membedakan gitu. Amirah Kayasa. Nah, Kak Amirah ini adalah salah satu keluarga besarnya F-Voice yang menjadi salah satu unggulannya kita. Waduh, menjadi unggulan kayak sebuah produk. Nggak, yang lebih kalau boleh dikatakan ini prestasinya itu nggak 1, 2 gitu. Kalau di list kayaknya bisa jadi buku kayaknya ya. Amin. Alhamdulillah, amin, amin. Dan yang terbaru sudah di ini, wes langsung dibawa tadi ya, langsung digunakan yaitu gold medal. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Amirah beberapa menit ke depan yang pasti. Apapun yang baik nantinya silakan diambil, tapi kita berharap sekali lagi apapun yang kita hadirkan di sini tidak bermaksud menyinggung ataupun tidak ingin meng-underestimate apapun. Yang pasti kita pengen ya semuanya bisa berpacu untuk menambahkan prestasi. Hai Kak Mira, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tahu nggak yang paling Kak Ana hafal untuk Amirah, sosok Amirah? Apa tuh, Kak? Lesung pipit. Coba senyum tuh kan. lesung pipitnya tuh soalnya jadi kayak khasnya Kak Amirah. Gitu ya. Oke. Kak Amirah kesibukannya apa aja nih baru-barusan ini sebelum Natalan? Ini kan liburan Nataru ya, liburan rapotan. Kemarin-kemarin sibukannya apa nih? Kalau kemarin-kemarin Amira pastinya sibuknya di les nyanyi ya sama Kak Faruk. Soalnya kan kemarin alhamdulillah Mira barusan dapet 5 besar Rhapsody Nusantara di Surabaya. Terus selain itu Mira juga sibuk di Duta Kebudayaan Kota Malang. Oke, ini kebetulan salah satu finalis dan kemarin juga masuk di Juara Harapan 2 untuk Duta Budaya Remaja Kota Malang. Dan kebetulan juga Kak Amira adalah sosok yang suaranya kalau ini kan udah kelihatan banget ya suaranya seperti apa karakternya. Nah, nanti kita akan spill dikit gitu. Oke. Kita ngobrol dulu tentang kesibukan karena selain Duta, setahu Kak Ana adalah Amira juga sibuk sebagai vokalis band. Oh iya. Iya kan? Band sekolah bener ya? Iya. Sekolah mana nih? Boleh di-spill? SMP Brawijaya Smart School. Wes, hai teman-teman SMP BSS. Ini ada salah satu temennya ada di sini. Iya. Oke. Ada nggak perbedaan untuk ketika membawakan lagu-lagu yang memang diiringi oleh band seperti di sekolah dengan menyanyikan lagu solo yang notabene pakai -1 nih atau mungkin aransemennya beda. Nah, gitu. Kalau Mira sih ya, kan dulu Amira tuh anak baru di SMP BSS karena dulu Amira dulunya mondok Kak, cuman nggak boleh di-spill ya nama sekolahnya ya. Oke, betul. Terus sebelum Mira masuk pondok itu waktu SD, Mira tuh sempet ikut nyanyi, cuman belum les di Kak Faruk. Amira ikut nyanyi kayak di mall-mall, eventnya Mama Kinan. MC-nya saya juga. Iya. Terus alhamdulillah sering dapat juara 1, juara 2, juara 3. Terus sedihnya Mira harus berhenti ikut lomba karena Mira juga harus masuk pondok. Terus ada di pondok tuh ada masalah karena tentang kesehatan. Akhirnya Mira keluar, disuruh bunda keluar, mutasi, habis itu pindahlah ke SMP Brawijaya Smart School. Terus waktu di SMP Brawijaya Smart School itu Mira mikir apa Mira lanjutin ya bakat Mira nyanyi kan eman ya Kak ya kalau nggak lanjutin. Habis itu ya udah bunda nyuruhnya nyari guru les. Akhirnya waktu itu Mira keingat waktu SD tuh Mira kan sering ikut lomba. Jurinya Kak Faruk juga sering. Makanya Mira kayak oh apa Kak Faruk aja ya. Akhirnya les lah di Kak Faruk. Terus waktu di Kak Faruk itu
Event pertama Amira waktu ikut les di Kak Faruk itu, Mira ikut langsung ke nasional di Jogja. Oh yang Ya, kemarin. yang Jogja National Singing Festival. Itu yang pertama, alhamdulillah dapet juara 2. Oke. Ini hoki terus dia ya. Gak, tapi memang suaranya top. Suaranya punya karakter sih memang. Alhamdulillah. Oke. Berarti memang perjalanannya ngeband itu sama nyanyi memang seiring lah ya. Pokoknya pengen setelah keluar dari pondok, Amira kepengennya emang bener-bener nerusin. Oh Tapi iya, emang bener sih kalau kita ngomong kita punya bakat, kita punya minat, tapi kalau nggak diasah ya udah jadi sesuatu yang biasa aja nggak sih? And thank God dia dikasih karunia untuk Alhamdulillah. suara yang beda sama yang lain, punya karakter. Oke. Kemarin berarti dari event Jogja yang Singing Festival Nasional itu, kemudian dari Jogja lomba berikutnya apa? Langsung Duta Budaya dulu ya waktu itu? Iya, Atau Duta Budaya, terus event-event online. Kalau yang waktu Duta Budaya itu bakat minatnya juga nyanyi atau mungkin ada bakat minat yang lain yang disajikan? Waktu itu Amira unjuk bakatnya nyanyi sama puisi. Lebih enakan mana atau lebih mudah mana? Nyanyi. Kenapa kok lebih mudah nyanyi? Bukannya nyanyi lebih yang harus nada begini-begini gitu. Karena kalau nyanyi Mira alhamdulillah sudah terbiasa, Kak. Kalau puisi kan Mira baru nyoba kemarin. Jadi kayak ya Lo yang tiba-tiba nyaranin untuk puisi? Kak Faruk. Mira tuh disuruh nyinden, Kak. Nyinden. Habis itu karena belakangnya itu kosong banget, jadinya ditambahin puisi. Wih, ini orang emang out of the box ya memang. Berarti, tapi puisinya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh, kupikir ada bahasa Jawa juga. Kalau bahasa Jawa Mira udah nyerah. Iya sih, karena logatnya beda banget memang ya. Yes. Nah, tadi sudah disampaikan spill dari ikut Kak Faruk di F-Voice, jadi keluarga besarnya kita. Event pertama itu nggak tanggung-tanggung langsung yang tingkat nasional di Jogja. Dan ternyata membuktikan. Waktu itu lagunya apa nih? Kan kalau nggak salah di situ ada lagu wajibnya Bumi Kita, kemudian ada Sio Mama. Oh, lagu daerahnya Sio Mama. Iya, Sio Mama dari Maluku. Sio Mama. Itu persiapannya singkat atau sekian bulan gitu? Lumayan sih, Kak, lumayan. Itu ikut perorangan atau grup waktu ke Jogja? Waktu itu Mira ikut yang grup sama solo. Cuman yang grup belum rezeki. Oke. Nah, dari event Jogja sebagai event pertama dan gabung dengan F-Voice, kemudian membuktikan bahwa bisa. And then bergeser nih ceritanya ke Duta Budaya Remaja. Suddenly jauh banget loh ya. Duta perdutaan dalam artian dengan tantangannya catwalk, kemudian speech, kemudian juga program kerja, kemudian harus advokasi, dan dengar-dengar memang sempat masalah kesehatan juga ya waktu itu ya. Seperti yang disampaikan tadi. Sebenarnya keluar pondok bukan ada apa-apa, ntar yang di rumah mikirnya keluar pondok ada masalah apa nih gitu. Enggak, karena memang Amira memang istilahnya kesehatannya memang harus terjaga gitu. Nah, even kemudian memutuskan ngikut untuk Duta waktu itu karena hobi nyanyinya kah? Terus udah deh mencari sesuatu yang baru atau gimana? Mau cari sesuatu yang baru. Karena emang waktu itu Mira ditawarin sama salah satu anak duta kebudayaan. Dibilang, ayo daftar Mir, kan kamu bakatnya menyanyi nih, siapa tahu bisa masuk. Karena dulunya juga kakak duta kebudayaan ini dulunya bakatnya menyanyi gitu. Ya udahlah, Mira daftar, bla 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 bla, minta ke bunda, terus ngelewatin tes tahap 1, 2, 3 sampai masuk ke duta kebudayaan. Sampai ke sampai akhirnya kemarin dapat gelar itu ya. Sejauh ini dari mulai duta ke Rhapsody Nusantara. Ini adalah prestasi terbarunya di Rhapsody Nusantara Surabaya kemarin, tepatnya di minggu kedua Desember 2025. Ini teman-teman, ada berapa teman nih yang berangkat waktu itu? Waktu itu ada yang dari F-Voice. Nafiza, Hirzi, sama Kak Syera. Berempat berarti tadi ya? Oke, dari berempat. Setahu Kak Ana itu adalah di masa-masa deket-deket ini gak sih? Ujian bukan? Atau setelah ujian? Setelah ujian. Setelah ujian. Berarti kan persiapannya di saat kalian ujian dong.
Dan kemudian kamu sebelumnya digeber dengan persiapan bahkan sampai ke grand finalnya Duta Budaya Remaja, kemudian jenjang berapa bulan, yang itu nggak lama, kemudian persiapan untuk kesini. Apalagi itu ada audisinya, bener ya? Bener. Menguras tenaga banget nggak sih sebenarnya? Menguras banget. Soalnya Mira waktu ujian tuh Mira les pelajaran juga. Padahal jarak rumahmu ke sini tuh jauh loh. Iya. Bener gak sih jarak rumah, kebetulan rumah Mira sama sini beda kecamatan. Beda kecamatan apa sama ya kita? Oh beda Iya, beda. kecamatan. Lumayan macetnya yang daerah, pokoknya salah satu daerah macetnya Malang deh pokoknya. Kalau lewat rumahnya Mira tuh kayak sabar gitu. Nah berarti dengan saat itu ujian kemudian mempersiapkan untuk audisinya secara online ya, betul ya? Betul. Kemudian masuk grand final kemarin di Surabaya, membagi waktunya seperti apa? Saklekkah mama untuk membagi waktu atau mungkin sama mama dibiarin oke kamu yang bagi waktu sendiri atau gimana? Kalau untuk Bunda pastinya nyuruhnya Mira ya yang bagi waktu. Kalau les pelajaran tuh Mira, jujur Mira kalau les pelajaran mesti semutnya Mira. Karena guru lesnya juga ngaturnya ke Mira gitu loh. Ini moody banget nih kayaknya. Masa moody banget sih Mir? Serius moody banget? Oke. Waktu les sama temen Mira, Mira di les pelajaran itu punya temen dari sekolah juga. Awalnya tuh temen Mira duluan yang les, habis itu Mira FOMO, akhirnya satunya lagi FOMO, jadi kita bertiga lesnya. Ada ya les FOMO ya, ini baru bahasanya les karena Les FOMO. FOMO. Tapi les pelajaran waktu Iya, itu. les pelajaran. Nah itu kan ada les sama Kak Faruk juga. Iya. Kak Faruk nyesuaiin jadwalmu atau mau nggak mau? Karena nuwun sewu ya Bapak CEO kita ini kan padat ya dari ibaratnya minggu ini bisa dibuka kelas Senin sampai Minggu beliaunya gitu. Sepak bola kayaknya ditinggalin lama. Gak mau mancing, gak mau futsal, gak mau sepak bola bisa. Nah dengan padatnya jadwal Kak Faruk yang ngikutin jadwalmu ataukah Amirah yang ngikutin jadwal? Amirah ngikutin, soalnya kalau les pelajaran Amirah itu biasanya di hari Senin sama hari Rabu. Hari Senin sama hari Kamis. Soalnya Selasa sama Kamis biasanya. Senin sama Rabu itu Mira ada ekskul band. Selasa sama Kamis Mira les pelajaran. Terus Jumatnya Mira les di Kak Faruk. Jadi beda-beda. Berarti seminggu cuma sekali? Apa tuh? Untuk les sama Kak Faruk? Nah, sekali. Nah pertanyaannya ini yang kalau tadi bagi waktu diserahkan oleh Mama Amirah ke Amirah sendiri. Silahkan bagi waktunya sendiri gitu kan. Oke. Setahu Kak Ana ketika Rhapsody Nusantara lagunya adalah lagu daerah. Iya. Di audisi ataupun di finalnya. Penentuan lagunya dari Kak Faruk atau your request? Waktu itu waktu finalnya Mira minta ke Kak Faruk itu lagu Sio Mama sama yang waktu di Jogja. Cuman Mira tanya kan, Kak enaknya lagu apa ya Kak gitu kan. Itu waktu apa? Audisi? Enggak, waktu udah masuk finalnya. Kalau audisi pakai lagu apa? Audisi Mira pakai lagu Lukisan Indonesia. Oh, tidak harus lagu daerah waktu itu? Enggak harus. Oke, yang penting berbau Indonesia. Oke, cinta tanah air. Terus habis itu kata Kak Faruk, coba lagu Adia gitu. Waktu itu ada 3 pilihan lagu, Sio Mama, Adia, sama nggak tahu satunya lupa teman-teman. Oke. Dimaklumi. Akhirnya Mira milih Adia. Adia itu dari Kalimantan Barat. Adia bukan yang dipakai sama teman-teman waktu di Jogja. Iya, waktu nah, itu kan mereka itu kan mereka kan bagi suara gitu kan. Nah, ini kan dirimu membawakan dari A to Z dari awal sampai akhir sendirian. Kesulitan nggak sih? Karena kan lagu apa ya? Ada teman saya yang Kalimantan sempat sampaikan ke saya, bahasa Kalimantan itu adalah bahasa yang paling kompleks gitu. Karena bener nggak sih? Oh, bener. Mama Kalimantan ya, betul ya. Gitu. Karena Kalimantan, misalnya ini Kalimantan Barat, Kalimantan Timur itu boleh dikatakan beda. Jangankan gitu Mbak, beda kecamatan kita beda bahasa. Saya mikir langsung, wow, segitu kayaknya bahasa di Kalimantan. Bahkan suku di Kalimantan pun Dayak misalnya itu udah bahasanya beda-beda gitu. Nah kamu sendiri ketika membawakan Adia, Amirah sendiri rasa kesulitan nggak sih? Walaupun mungkin bisa nanya Mama, pastinya agak berbeda. Iya nggak sih sama Mama? Beda. Kira-kira gimana? Waktu Mira ngafalin lagu itu, Mira kaget Kak. Soalnya bener-bener tulisannya itu
di luar ekspektasi kita. Jadi kita nyanyinya itu harus pakai kayak ibaratnya kalau ngaji itu kalau ya Kak. Ini kan nyanyi. Ini mentang-mentang anak pondokan nih gini. Kol. Bunda aja waktu dengerin Mira nyanyi itu Bunda aja nggak tahu artinya apa dan nggak tahu bahasa dari mana. Padahal sama-sama Kalimantan loh itu ya. Bunda nggak tahu. Terus Bunda bilang kalau kesulitan ya udah sih Mama aja gitu. Tapi Mira mikir kalau si Mama kan Mira udah bawain di Jogja, Mira juga mau bawain yang lain gitu. Jadi ini satu tantangan sendiri buat Amira ya. Oke, dan Amira berhasil untuk menaklukkan. Bunda berarti harus lebih pede ini daripada Amira. Lebih pedean Amira berarti ya. Iya. Oke. Gimana rasanya mendapatkan gold medal dari Rhapsody Nusantara? Ini tingkat nasional loh, Saudara. Pastinya Mira seneng karena waktu audisi itu Mira dapat peringkat ke-7 dari 15 orang. Berarti tengah-tengah lah gitu ya waktu itu. Terus waktu di final alhamdulillah Mira dapat peringkat ke-5. Alhamdulillah masuk di 5 besar nih berarti gold medalnya. Wah keren loh ya. Dalam ini berapa lama sih sebenarnya persiapan dari audisi? Bentar, audisi nyiapinnya kan lagunya mungkin menurut Amira udah biasa ya lagunya Lukisan Indonesia. Kemudian dari pengumuman bahwa kamu masuk ke final berapa lama? Latihan berapa kali? 2, 3? 3 kali. Soalnya waktu itu tabrakan juga sama latihan Mira mau tampil di Duta Kebudayaan. Oh iya lihat. Apa sih lagunya waktu itu sebentar? Pakai biru bajunya. Zamrud Katulistiwa. Paling ingatnya bajunya maksudnya. Iya, warna biru. Kostumnya Amira soalnya paling beda masalahnya. Karena kan ikut duta-duta gitu kan hijab itu jarang banget ya gitu. Oke, berarti persiapannya 3 kali latihan dan kemudian hasilnya adalah yang menjadi sebuah kebanggaan buat Amira. Oke, Adia ternyata juga bawa hoki buat Amira gitu ya. Ada nggak lagu yang kepengen nantinya dibawakan Amira lagi kalau misalnya next ada kesempatan lagi? Kalau ada next kesempatan lagi, kalau lagu pop Amira maunya lagu kalau Indonesia ya Kak, karena aku sanggup. Oke, kalau lagu daerah kira-kira daerah mana nih? Lagu daerah Papua, Sulawesi? Mira karena suaranya Mira tuh sukanya yang ini, yang slow, gak bisa yang bahagia tuh Amira kurang cocok lagu yang bahagia. Suara galau dia. Suara galau. Suara galau. Kalau turunan Indonesia, diva Indonesia mungkin mahal ini suaranya yang galau gitu ya. Tapi pengen nggak sih keluar zona nyaman? Gimana tuh Kak? Kan buktinya kalau di Rhapsody Nusantara membuktikan bahwa Amira bisa keluar dari zona nyaman dengan lagu yang mungkin bahasa daerahnya menantang. 3 kali latihan hasilnya juga maksimal ya. Ibaratnya seperti itu. Ada nggak sesuatu yang kepengen keluar dari zona nyaman? Misal kalau sekarang lebih ke pop. Dan Adia itu setahu Kak Ana kan memang agak sedikit pop ya. Iya. Nah, ada nggak keinginan, lagu yang agak genre-genre ngerok gitu, kayak gitu-gitu? Atau genre-genre agak nge-jazz gitu? Pastinya mau sih Kak. Tapi kalau rock Amira itu di band juga ngerok sih Kak. Rock. Lebih gitu ya? Iya. Oke. Dan alhamdulillah cocok-cocok aja kalau rock. Oh, berarti nggak harus galau berarti ya? Nggak harus. Cuman Mira suka yang galau. Oke, tuh kan sesuatu yang kita usahakan dan memang kita fokuskan hasilnya adalah seperti yang sudah dibuktikan oleh Amira. 3 kali latihan dengan bahasa yang padahal mamanya dia Kalimantan dan Adia itu lagu dari Kalimantan, itu aja bingung. Nah, dia bisa membuktikan. Ada yang pengen disampaikan Amira buat teman-teman yang ada di rumah? Pengen curhat apa gitu? Pastinya kalian jangan boleh menyerah, oke? Walaupun kita belum dapat hasil yang terbaik, tapi teruslah berusaha. Karena pasti hasil yang terbaik juga. Nyambung gak sih? Nyambung. Alhamdulillah ya. Ya pasti sukses selalu buat Amira. Thank you udah jadi keluarga besarnya Evoice. Dan thank you juga sudah membanggakan kita semua. Dan yang pastinya, saya masih punya talent-talent yang lain dari keluarga besar Evoice. Yang pasti sekali lagi, jangan pernah nyerah. Itu tadi yang disampaikan Amira. Banyak hal yang udah dilalui dianya. Dan salah satunya saya juga ngikutin mempersiapkan. Bener loh, saya tahu ketika dia SD dulu lah. Dan itu bangga banget. Thank you sekali lagi Amira, sukses selalu. Salam buat Bunda di rumah dan juga ya. Terima kasih buat semua yang hadir di sini. Jangan lupa untuk selalu pantengin IG-nya Evoice Les Vokal Malang karena di sini kita akan hadirkan keluarga besar Evoice dan jangan lupa juga untuk mengikuti IG kita untuk dapat informasi terbaru mengenai persiapan kita di annual konser di Januari 2026. Saya Natifana mengucapkan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.